Hai Sobat Pariwisata, kalian suka jalan-jalan? Suka juga bikin perencanaan perjalanan wisata? Hmm, Kenapa nggak dikakin tur paket aja teman-teman? Bisa dapat uang dong. Kenapa? Kalian masih bingung gimana cara buat menghitung tur costnya biar bisa nentuin harga paket wisatanya? Penasaran? Langsung aja yuk kita bahas. Hai Sobat Pariwisata, kenalin aku namanya Yosi Ayumi. Di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian gimana cara untuk menghitung tour cost buat nentuin harga paket wisata yang mau kalian buat. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini dan follow aku di Instagram @_ayumi99 biar kalian bisa lebih dekat sama aku. Langsung aja yuk. Oke, Sobat Pariwisata. Pertama, kalian mesti tahu nih, apa sih bedanya tour price dengan tour cost? Jadi, tour price atau harga paket wisata merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk mengelola wisata ditambah dengan keuntungan yang kita harapkan. Singkatnya adalah jumlah tour cost ditambah dengan margin. Untuk tour cost-nya sendiri, tour cost atau biaya perjalanan wisata adalah semua pengeluaran yang dapat dinilai dengan uang untuk mengelola suatu perjalanan. Nah, tour cost ini merupakan faktor pembentuk dari tour price, sehingga tour cost harus secara maksimal mencerminkan seluruh pengeluaran dalam pengelolaan perjalanan wisata. Oke, Sobat Pariwisata, selanjutnya kita akan bahas tentang komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat tour costing. Jadi sebenarnya komponen-komponen itu kurang lebihnya sama kayak kalau kalian tuh pengen pergi jalan-jalan nih sama teman-teman kalian, pasti kalian nanya dong, kita mau kemana ya? Atau kita mau berangkatnya kapan? Berapa lama? Naik apa? Nginep di mana? Seputar pertanyaan itu. Jadi, yang pertama adalah kalian mesti nentuin daerah tujuan wisata mana yang pengen kalian bikin paketnya. Udah ketemu? Yang kedua, kita tentuin juga berapa lama kita akan membuat tur perjalanan wisata tersebut. 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam, atau one day tour. Terserah kalian. Kalian mesti tentuin itu. Selanjutnya, kalian juga mesti tentuin kapan sih waktu yang pas buat pergi ke daerah tersebut. Ada yang namanya low season, peak season, and high season. Apa sih ngaruhnya antara low season, peak season, dan high season? Jadi, hal itu berpengaruh karena semakin banyak wisatawan yang datang ke tempat tersebut, maka akomodasi, transportasi pun akan semakin mahal. Tapi, jika kalian mengambil bulan-bulan low season, kalian akan mendapatkan harga-harga yang lebih murah. Kayak gitu, teman-teman. Nomor 3, selanjutnya adalah transportasi. Kita mau naik apa ke sananya? Ada bus, ada pesawat, ada kereta, dan macam-macam. Tapi biasanya kalau kita sedang membuat tur paket buat rombongan besar, biasanya kita menggunakan bus atau juga pesawat terbang. Kayak gitu teman-teman. Ya tergantung kalian mau kemananya itu. Oke. Nah, untuk mencari harga busnya sendiri, kalian bisa langsung hubungi ke PO-PO bus yang ada di Indonesia. Kalian bisa langsung telepon ke kontak person yang ada di website. Kalian langsung tanyain harga bus yang kalian butuhkan. Lalu kalian kasih tahu tanggal-tanggalnya, kapasitasnya mau berapa, fasilitasnya apa yang kalian mau, bilang aja. Baru deh dia biasanya bakalan ngasih brosur kayak gini. Nah, di sini itu bakalan ada macam-macam tipe bus dan juga harga-harganya dan tujuannya juga. Jadi kalian gak usah khawatir, tinggal milih dan lakuin agreement. Selanjutnya yang keempat, ada yang namanya akomodasi atau hotel. Ya, kita mau nginep di mana sih? Nah, untuk hotel sendiri sebenarnya buat kalian bisa kok dapat murahnya. Pertama, kalian mesti cari bulan low season. Kedua, kalian juga mesti kirim email dan juga WA, telepon juga ke hotel atau langsung ke marketingnya. Kalian disuruh kirim email sama mereka, biasanya kayak gitu. Terus kalau mereka udah setuju,
Mereka bakalan kirimin apa yang kalian mau, tipe kamar yang kayak gimana. Terus mereka juga bakal ngasih tahu harga agent, bukan harga publish. Jadi itulah keuntungan kalau kalian ngelakuin kerjasama dengan pihak hotel, biar kalian juga dapat yang lebih murah. Nah, ini adalah salah satu contoh kontrak rate yang aku udah pernah buat bersama salah satu hotel di Indonesia. Kalian bisa lihat sendiri, di sini ada beberapa tipe kamar dan juga harganya. Diperlihatkan mana yang harga publish dan juga harga untuk agent. Kelima, itu ada 2 poin. Pertama, kalian mesti bikin itinerary-nya terlebih dahulu. Kalian tahu nggak itinerary itu apa? Itinerary itu adalah acara selama perjalanan. Kalian mau kemana aja, destinasinya, terus rutenya juga kemana, mau lewat mana, kayak gitu. Terus dari itinerary tersebut juga kita bisa tahu kita lewat jalan mana aja sih, sehingga di poin kedua ini kita bisa nentuin restoran-restoran mana yang bakalan kita singgahi ketika makan siang, sarapan, dan makan malam. Kalian bisa lihat berdasarkan peta dan waktunya pasnya di mana nih, kayak gitu. Pas makan malam tuh pasnya lagi di daerah mana nih. Untuk pemilihan restoran dan hotel, aku kasih tips nih. Nggak semua hotel yang ada di Indonesia itu memiliki parkiran yang besar. Jadi, kalian juga mesti teliti buat nanyain apakah parkirannya cukup untuk satu bus, kayak gitu. Lalu juga buat yang tempat-tempat makan, kayak restoran, ada tips dari aku, kalian bisa cari di internet, di restoran bus pariwisata. Restoran yang ada gambar bisnya. Nah, kalau itu pasti udah ada parkiran buat busnya. Makan kayak gitu murah buat rombongan, dan memang mereka memperuntukkan diri mereka untuk rombongan-rombongan bus pariwisata yang ingin makan siang atau makan malam. Yang keenam ini adalah pelayanan apa aja sih yang kalian mau berikan kepada customer kalian. Contoh, kita kasih pelayanan tour leader, tour guide, asuransi perjalanan, dokumentasi, dan juga lain-lainnya. Lalu kemudian kalian juga mesti menentukan harga-harga pelayanan yang bakal kalian kasih. Yang terakhir, kalian mesti tentuin nih, kalian mau ngambil keuntungan berapa dari paket wisata tersebut. Kalian bisa menggunakan persen, 10%, 20%, kayak gitu teman-teman. Gampang kan? Gak banyak kok. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke Excel. Oke, nah Sobat Pariwisata, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya tour costing atau perhitungan tour cost. Sebelum itu, aku mau ngasih tahu kalian, tour cost yang kita bikin ini menggunakan Microsoft Excel. Jadi, tips dari aku adalah kalian terlebih dahulu mencari tahu apa sih Microsoft Excel, dan mungkin kalian juga bisa mempelajari dasar yang bisa dilakukan di Microsoft Excel. Karena kebanyakan dari teman-teman sekalian tuh udah keburu pusing ngelihat tabel dan rumus-rumus yang ada gitu. Padahal tujuan kita menggunakan Microsoft Excel sendiri itu untuk mempermudah kita dalam menghitung data yang udah kita dapat dimasukkan ke Excel, sehingga biar kita dapat cepat menemukan hasil berapa dari tour cost. Lalu kita juga dapat menentukan harga tour paket dengan cepat, mudah, dan juga akurat, kayak gitu teman-teman. Jadi please taruh di mindsetnya kalau misalnya Microsoft Excel ini buat bantuin kalian, bukan buat nyusahin kalian. Oke, langsung aja yuk kita masuk. Aku udah bikin contoh database atau komponen-komponen untuk contoh Excel kita kali ini. Jadi itu hanya rekayasa aja penamaannya, dan harganya nggak sesuai, tapi kurang lebih seperti itu kalau kalian mau mencarinya. Langsung aja yuk. Kita buka aja langsung Excelnya. Aku pakai yang 2013 ya teman-teman. Taruh namanya mau paket apa. Aku di sini tulis Tour Bandung. Yang kedua ada number of pack. Number of pack ini jumlah pesertanya. Aku di sini 38 siswa SMA ya. Nah, durasinya kita menggunakan perjalanan 2 hari 1 malam. Today one night, oke. FOC-nya ada 2 karena ada 2 orang guru yang ikut, TL-nya juga ada 2. Lalu untuk selling price-nya nanti bakalan kita isi di akhir kalau kita udah nemuin harganya. Lanjut kita masuk ke tabel yang berikutnya. Aku di sini tulis nomor, tour component, subject, price, unit, fixed cost, and variable cost. Nanti bakalan aku jelasin. Pertama dari tour komponennya,
yang ada 6 tour komponen. 1 transportasi, 2 akomodasi atau hotel. Lalu yang ketiga itu ada meals, makan, restoran itu. Yang keempat ada entrance fee, yaitu tiket masuk wisatawan ke destinasi wisatanya. Lalu kemudian yang kelima ada biaya dari tour leader. Selanjutnya yang keenam ada others atau biaya lain-lain. Nanti aku bakal jelasin satu-satu. Lalu untuk subjek sendiri adalah perincian dari keenam tour komponennya itu. Di sini aku masukin bus mania dengan kapasitas 40 seat, itu yang aku perlukan. Lalu subjek berikutnya, masukin insert dulu tabel-tabel selanjutnya. Lalu kemudian masukin tol PP atau pulang pergi Jakarta Bandung. Ini aku singkat aja ya. Setelahnya kita masukin di sini parkir busnya berapa. Lalu habis itu tips driver and crew dari bus pariwisatanya. Lanjut, di akomodasi aku bakalan masukin hotel yang aku pilih, yaitu Cozy Hotel. Dia bintang 3. Selanjutnya di meals, restoran-restoran yang aku pilih, kita masukin dulu, tambahin tabelnya. Nah, untuk yang restoran ini aku saranin kalian masukinnya per hari biar kalian gak bingung ya. Hari pertama aku sarapan breakfast di Rumah Makan Kenyang. Lalu lunchnya kita di Gang Pengkolan Resto. Dinner kita di Bumi Sundanis Resto. Kemudian di hari kedua kita sarapan at hotel. Lunchnya kita di Rumah Makan Lembang. Dinnernya di Ayam Kukus Resto. Itu adalah mealsnya. Kemudian ada mineral water sama refreshment. Refreshment itu adalah seperti snack-snack untuk satu hari. Kita masuk ke entrance fee, tiket masuk kita kemana aja sih? Masukinnya juga per hari ya teman-teman. Di day 1 kita pergi ke The Greatest Asian Australia. Selanjutnya kita akan pergi ke Rumah Pertanian. Di day 2 kita akan pergi ke Kawah Bodas. Selanjutnya kita akan pergi ke Ranca Kupas. Lanjut kita masuk ke komponen yang kelima, yaitu komponen tour leader. Kita masukin fee to leader, lalu ada fee tour guide, ada hotel untuk tour leader dan tour guide-nya, dan juga untuk kru busnya. Lalu ada meals untuk mereka juga, entrance fee untuk tour leader dan tour guide, dan asuransi untuk tour leader dan tour guide-nya. Lalu kita masuk ke komponen yang keenam, yaitu komponen lain-lain atau others. Yang pertama ada porter at hotel untuk ngangkutin barang-barang tamu, ada promotion untuk mempromosikan tour paket tersebut, kemudian ada miscellaneous atau biaya tak terduga, lalu ada asuransinya juga untuk para wisatawannya. Lanjut kita masukin harga-harga dari subjek-subjeknya. Jangan lupa ganti dulu dari general ke accounting biar langsung ke rupiah otomatis ya, jadi teman-teman gak usah ribet. Selanjutnya untuk yang price-nya kalian tinggal masukin aja harga-harga dari komponen yang telah kalian dapatkan. Ini aku langsung masukin aja ya biar cepat videonya. Nah, selanjutnya ada unit. Unit ini kalian isi dengan berapa kali pemakaian dari subjeknya. Bisa hitungan per unit, per day, atau mungkin per orang. Jadi kalian tinggal tentuin aja butuhnya berapa-berapa. Kayak gitu teman-teman. Biar gampang bisa di drag langsung seperti yang aku contohin di video ini. Selanjutnya ada fixed cost dan variable cost. Fixed cost dan variable cost. Apa sih fixed cost dan variable cost? Jadi gini teman-teman, dalam tour costing berdasarkan jumlah penanggung biaya terdapat 2 macam. Yang pertama ada biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap ini namanya fixed cost, ditanggung oleh sekelompok orang secara kolektif. Jadi besarnya ditentukan oleh seberapa banyak jumlah orang yang ikut, lalu dibagi mereka yang banyak. Contohnya gini, kayak bus itu kan kita nyewa satu bus, harganya buat kita itu dibagi jumlah pesertanya kan, untuk jumlah pesertanya. Nah itu fixed cost. Biaya tidak tetap atau variable cost
yaitu biaya yang ditanggung oleh peserta tour untuk pribadi atau perorangan. Contohnya kayak makan, tiket masuk, dan beberapa hal lainnya. Nah, ini tinggal kalian sesuaiin aja. Jadi intinya pertama, fixed cost itu keperluan bersama. Kedua, variable cost keperluan pribadi. Itu aja sih, kalian mesti ngerti fixed cost keperluan bersama, variable cost keperluan pribadi, kayak gitu. Nah, setelah kalian mengetahui yang mana fixed cost dan variable cost, kalian tinggal masukin aja rumusnya. Sama dengan kolom price dikali kolom unit. Kalian tinggal klik-klik aja seperti yang aku contohin di video. Tinggal pilih mau ditaruh di fixed cost atau variable cost. Nah, untuk akomodasi kalian bisa masukin ke variable cost karena untuk perorangan. Caranya adalah harga kamar dibagi 2 karena kamarnya yang twin, lalu kemudian dikali per malam. Rumusnya seperti yang ada di video ya, teman-teman. Lalu untuk yang meals itu semuanya masuknya ke variable cost karena untuk perorangan, untuk pribadi. Langsung aja kalian masukin kali price dikali unit, terus kalian drag ke bawah aja teman-teman, jadi lebih cepat dan mudah. Nah, lalu untuk entrance fee-nya sama masih di variable cost. Nanti kalian tinggal klik price-nya berapa dikali unitnya, lalu di drag ke bawah. Jadi lebih cepat dan mudah, oke? Lalu untuk keperluan tour leader, fee tour guide itu sampai ke bawah semuanya ditanggung oleh peserta. Jadi kita taruhnya di fixed cost. Tinggal dikali aja, langsung drag ke bawah jadi. Selanjutnya di tabel asuransi kita masukin di variable cost karena itu perorangan asuransinya. Lalu di promotion taruh di fixed cost karena itu sekali tour aja. Miscellaneousnya kita taruh di fixed cost juga. Lalu untuk porter at hotel kita taruh perorangan karena itu kopernya perorangan. Lalu kita jumlahin deh total fixed cost dan total variable costnya berapa. Sama dengan sum, buka kurung, drag dari atas sampai bawah, enter. Jadi gimana teman-teman? Mudah kan sampai sini? Lanjut ya. Kita akan masuk ke langkah-langkah untuk menentukan harga tour. Langkah pertama, kita mencari harga tour cost per person atau total biaya perorangannya. Kita tinggal masukin aja total fixed cost-nya berapa, variable cost-nya berapa, number of fact-nya kita taruh lagi di bawah. Lalu masukin rumusnya. Total fixed cost dibagi dengan number of fact-nya, lalu ditambah sama variable cost. Pada langkah kedua ini kita akan mencari tour cost with FOC atau free of charge. Nah, free of charge sendiri merupakan pembebasan jumlah peserta tertentu dari pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Di sini contohnya ada 2 FOC, yaitu guru yang wajib ikut dalam study tour kali ini. Rumus untuk mencari free of charge-nya yaitu adalah jumlah peserta dikali dengan harga tour cost per person dibagi jumlah peserta dikurang dengan FOC. Di langkah ketiga ini, kita akan menghitung keuntungan atau margin yang ingin kita dapatkan. Aku taruh 10% di marginnya. Lalu tinggal kalian masukin rumusnya. Rumusnya itu adalah sama dengan price with complement yang ada di atasnya itu dikali marginnya berapa persen yang kita mau, lalu ditambah dengan price with complement lagi. Gitu, gampang kan? Terus kalau misalnya kalian mau ngubah marginnya, tinggal diubah aja di marginnya berapa persen, ya aku ubah. Selanjutnya di langkah keempat, kita akan mencari selling price atau harga jual. Lalu harga jual ini tergantung bagaimana cara kita menjual. Nah, dalam penjualan produk wisata ada 2 cara. Yang pertama secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung yaitu kita langsung ke customernya. Sementara secara tidak langsung ada perantara atau agent yang membantu kita menjual harga paket tour kita. Seperti itu teman-teman. Nah, di contoh kali ini kita menggunakan perantara yaitu agent, sehingga kita wajib memasukkan agent commission. Rumusnya adalah agent commissionnya mau berapa persen. Misalnya aku taruh 10%, 100 per 100 dikurang berapa persen yang kalian mau tentuin dikali harga yang sebelumnya, yaitu price with margin, kayak gitu teman-teman.
Selanjutnya di langkah kelima ini kita akan mencari berapa margin per orang yang kita dapatkan dan juga berapa margin per packs yang kita dapatkan. Untuk mencari margin per pack, rumusnya price with surcharge dikurang price with FOC. Lalu untuk mencari margin per projectnya, tinggal margin per pack dikali jumlah packs dikurang FOC-nya. Selesai deh sobat pariwisata, kita udah tahu nih harga jual dari paket yang udah kita bikin. Nah teman-teman, kita udah tahu tuh berapa keuntungan yang kita dapat dari perorangan hingga berapa keuntungan per turnya. Wah lumayan ya teman-teman. Habis itu kita langsung aja masukin ke harga selling price yang ada di atas untuk mempermudah kita jika ada perubahan-perubahan, sehingga kita langsung bisa ngeliat dari atas aja, nggak usah scroll-scroll ke bawah lagi. Oke guys, kita udah dapetin tour price-nya buat harga paket tadi. Tur Bandung 2 hari 1 malam untuk 38 peserta di bulan Maret. Jadi deh, gampang banget kan? Kalian langsung bisa kasih ke bagian pemasaran kalian. Dia akan membuat brosur, lalu proposal penawaran atau pamflet yang bisa disebar ke customer kalian. Jadi kalian udah punya produk buat dijual. So, sobat pariwisata, udah ngerti kan gimana cara penghitung tour cost dan mengetahui harga paket tour itu kayak gimana? So, aku mau tahu dari kalian, bagian mana sih yang paling sulit dan bagian mana sih yang paling mudah dikerjakan dalam tour costing? Bisa komen aja di bawah. Dan jika kalian ada yang ingin ditanya-tanya, bisa langsung kita discuss aja di bawah. Sharing juga boleh, langsung aja komentar di kolom komentar yang ada di bawah. Atau kalian juga bisa langsung DM aku di _ayumi99. Nanti kalian juga boleh DM aku di sana, tanya-tanya tentang tour costing, tour paket, atau tentang pariwisata lainnya, boleh banget. Aku senang buat sharing sama kalian. Dan kalau ada video-video lain yang kalian pengen request ke aku, bisa DM aja atau bisa juga komen di bawah. I would love to do your request. Jangan lupa enjoy video lainnya yang ada di channel ini. Kalau kalian suka video ini, bisa like videonya, share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu gimana sih cara bikin tour costing. Dan sekali lagi follow aku di Instagram @ayumi99. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video lainnya yang gak kalah serunya. So, see you in the next video. Bye-bye.